Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Kang Gino Bercerita. Pada kesempatan kali ini Kang Gino akan menyampaikan kisahnya orang kelima yang mendapat kabar gembira masuk surga, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah semasa hidupnya dikenal sebagai syahid yang masih hidup. Bagaimana perjalanan Thalhah bin Ubaidillah sehingga ia mendapat kabar gembira masuk surga? Beginilah selengkapnya. Kemurahan dan kedermawanan Thalhah bin Ubaidillah patut kita contoh dan kita teladani. Dalam hidupnya ia mempunyai tujuan utama, yaitu bermurah dalam pengorbanan jiwa. Thalhah bin Ubaidillah merupakan salah seorang dari 8 orang yang pertama kali masuk Islam, di mana pada saat itu satu orang bernilai 1000 orang. Sejak awal keislamannya sampai akhir hidupnya, dia tidak pernah mengingkari janji. Janjinya selalu ia tepati. Ia juga dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah menipu apalagi berkhianat. Thalhah masuk Islam melalui anak pamannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kisahnya, Thalhah bin Ubaidillah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan disertai Abu Bakar As-Siddiq, Thalhah pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berhasil berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Thalhah mengungkapkan niatnya hendak ikut memeluk dinul Islam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW, Thalhah dan Abu Bakar pun pergi. Tapi di tengah jalan mereka dicegat oleh Nufail bin Khuwailid yang dikenal dengan singa Quraisy, yang terkenal kejam dan bengis. Nufail kemudian memanggil gerombolannya untuk menangkap mereka. Ternyata Thalhah dan Abu Bakar tidak hanya ditangkap saja, mereka diikat dalam satu tambang. Semua itu dilakukan Nufail sebagai siksaan atas keislaman Thalhah. Oleh karena itulah Thalhah dan Abu Bakar dijuluki Al-Qarinan atau 2 serangkai. Dan sudah masuk Islam, Thalhah selalu mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat hidup Thalhah merupakan hembusan angin yang harum dalam rangkaian sejarah yang agung dengan keteladanan. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau kita menerapkan sejarah lama untuk masa kini dan merintis jalan yang pernah ditempuh pendahulu kita, serta beriman sebagaimana mereka beriman, jujur, ikhlas dan setia seperti apa yang mereka lakukan, dan berjihad sebagaimana mereka berjihad. Thalhah adalah seorang lelaki yang gagah berani, tidak takut menghadapi kesulitan, kesakitan, dan segala macam ujian lainnya. Ia orang yang kokoh dalam mempertahankan pendirian meskipun ketika di zaman jahiliyah. Ketika pergi ke Syam, ia singgah sebentar di Busra. Di situ ia mendengar ada seorang pastor yang sedang mencari orang yang berasal dari Mekah. Mengetahui hal itu, maka Thalhah segera mendekati pastor itu. Ternyata pastor itu menanyakan tentang kemunculan seorang lelaki yang bernama Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib di Mekah, karena kini saatnya dia sudah harus muncul. Setelah pulang, dia bertemu dengan Abu Bakar dan masuk Islam sudah Utsman bin Affan. Sewaktu perang Badar, Thalhah tidak ikut bertempur di medan perang karena pada waktu itu ia diberi tugas khusus oleh Rasulullah SAW sebagai pengintai kafilah Quraisy yang telah menuju daerah Al-Haurat. Kisah Thalhah bin Ubaidillah dalam perang Uhud. Bila diingatkan tentang perang Uhud, Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu teringat pada Thalhah. Ia berkata, perang Uhud adalah harinya Thalhah. Pada waktu itu, akulah orang pertama yang menjumpai Rasulullah SAW. Ketika melihat aku dan Abu Ubaidah, baginda berkata kepada kami, lihatlah saudaramu ini. Pada waktu itu aku melihat tubuh Thalhah terkena lebih dari 70 tikaman atau panah dan jari tangannya putus. Bagi bangsa Quraisy, perang Uhud merupakan tindak balas atas kekalahannya sewaktu perang Badar. Pada awal pertempuran Uhud, kaum muslimin telah memperoleh kemenangan. Pasukan kafir Quraisy kocar-kacir dan mundur dari medan perang. Tetapi ketika kaum muslimin melihat mereka mundur, para pemanah yang bertugas di bukit menutup jalur belakang segera berlari turun. Mereka kemudian mengumpulkan barang-barang peninggalan musuh. Mereka mengira pertempuran telah berakhir. Ternyata pasukan musuh telah menerobos dari jalur belakang. Pasukan kaum muslimin benar-benar telah lengah sehingga mereka dapat dipukul dari 2 arah.
maka mendadak mereka menjadi panik dan tak tahu apa yang harus diperbuat. Peristiwa ini akibat dari kesalahan pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk melindungi pasukan muslimin dari serangan musuh yang berasal dari arah belakang. Pertempuran sengit pun terjadi. Kaum musyrikin benar-benar ingin membalas dendam. Mereka masing-masing mencari orang yang pernah membunuh keluarga mereka sewaktu di perang Badar. Mereka berniat akan membunuh dan memotong-motong dengan sadis. Semua musyrikin berusaha mencari Rasulullah SAW dengan pedang-pedangnya yang tajam dan mengkilat. Mereka terus mencari Rasulullah SAW. Mereka amat gemas, benci dan penasaran karena waktu hijrah ke Madinah mereka tidak berhasil menemukan Muhammad. Kini pada saat perang Uhud mereka dengan dendam membarat terus mencarinya, tetapi kaum muslimin melindungi Rasulullah SAW. Mereka melindungi baginda Nabi Muhammad dengan tubuhnya dan dengan segala daya. Mereka rela terkena sabetan, tikaman pedang, bahkan anak panah. Tombak dan panah menghujam mereka, tetapi mereka tetap bertahan melawan kaum musyrikin Quraisy. Hati-hati mereka berucap dengan teguh, "Aku korbankan ayah ibuku untuk engkau ya Rasulullah." Salah satu di antara mujahid yang melindungi Nabi Muhammad SAW dengan tulus ikhlas adalah Tolhah. Ia berperawakan tinggi kekar. Ia ayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Ia melompat ke arah Rasulullah SAW yang tubuhnya telah berdarah. Dipeluknya tubuh baginda dengan tangan kiri dan dadanya. Sementara pedangnya yang ada di tangan kanannya ia ayunkan ke arah lawan yang mengelilinginya seperti larun yang tidak mempedulikan maut. Alhamdulillah Rasulullah SAW selamat. Peristiwa ini merupakan pelajaran dan pengalaman pahit yang tak terlupakan. Tolha memang merupakan salah seorang pahlawan dalam barisan tentara perang Uhud. Ia siap berkorban membela Nabi Muhammad SAW. Ia memang patut ditempatkan pada barisan depan karena Allah telah menganugerahkan kepadanya tubuh yang kuat dan kekar, keimanan yang teguh dan keikhlasan pada agama Allah. Akhirnya kaum musyrikin pergi meninggalkan medan perang. Mereka mengira Rasulullah SAW telah tewas. Alhamdulillah Rasulullah SAW selamat walaupun dalam keadaan menderita luka-luka. Baginda Nabi Muhammad SAW dipapa oleh Tolha menaiki bukit yang ada di ujung medan pertempuran. Tangan, tubuh dan kakinya diciumi oleh Tolha seraya berkata, "Aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah ibuku." Nabi Muhammad SAW berkata, "Engkau adalah Tolhah kebajikan." Di hadapan para sahabat, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Keharusan bagi Tolhah adalah memperoleh." Yang dimaksud Nabi Muhammad SAW adalah memperoleh surga. Sejak peristiwa itulah Tolhah mendapat julukan burung elang hari Uhud. Kisahnya Tolhah ketika hijrah. Pada waktu hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW pergi dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sedangkan Ruqayyah putri Rasulullah SAW pergi dengan suaminya Utsman radhiyallahu anhu. Adapun Zainab putri sulung Rasulullah SAW tidak ikut hijrah karena ia menetap di Mekah bersama suaminya Abul As ibnu Arabi yang masih kafir. Adapun Ummu Kulsum dan Fatimah tengah menunggu orang yang akan menemani dan mengawal mereka sehingga mereka bisa selamat sampai di kota Madinah, dan Tolhah mendapat kehormatan untuk menyertai mereka. Pengawalan kafilah diserahkan kepada Zaid bin Harithah dan Utsman bin Zaid. Kafilah berangkat ke Madinah. Mereka yang ikut serta dalam rombongan itu antara lain Fatimah, Ummu Kulsum dan istri Rasulullah SAW Ummul Mukminin yaitu Saudah binti Zu'mah dan Ummu Aiman radhiyallahu anha. Kedermawanan Tolhah bin Ubaidillah. Pernahkah Anda melihat sungai yang airnya mengalir terus-menerus mengairi daratan dan lembah? Begitulah Tolhah bin Ubaidillah. Ia adalah salah seorang dari kaum muslimin yang kaya raya, tetapi pemurah dan dermawan. Istrinya bernama Su'ad binti Auf. Pada suatu hari, istrinya melihat Tolhah sedang murung dan duduk termenung sedih. Melihat keadaan suaminya, sang istri segera menanyakan penyebab kesedihannya, dan Tolhah menjawab, "Uangnya ada di tanganku sekarang ini begitu banyak sehingga memusingkan apa yang harus aku lakukan." Maka istrinya berkata, "Uang yang ada di tanganmu itu bagi-bagikanlah kepada fakir miskin." Maka dibagi-bagikanlah seluruh uang yang ada di tangan Tolhah tanpa meninggalkan sepeser pun. As-Sa'ib bin Zaid pun pernah berkata tentang Tolhah, katanya, "Aku berkawan dengan Tolhah baik dalam perjalanan maupun sewaktu bermukim. Aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih dermawan dari dia terhadap kaum muslimin.
Ia mendermakan uang, sandang dan pangannya. Jabir bin Abdullah pun bertutur, aku tidak pernah melihat orang yang lebih dermawan dari Tolhah walaupun tanpa diminta. Oleh karena itu patutlah jika dia dijuluki sebagai Tolhah si dermawan, Tolhah si pengalir harta, Tolhah kebaikan dan kebajikan. Wafatnya Tolhah bin Ubaidillah. Sewaktu terjadi pertempuran Al-Jamal, Tolhah bertemu dengan Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu memperingatkannya agar ia mundur ke barisan paling belakang. Sebuah panah mengenai betisnya, maka dia segera dipindahkan ke Basra. Dan tak berapa lama kemudian karena lukanya yang cukup dalam, ia pun wafat. Tolhah wafat pada usia 60 tahun dan dikuburkan pada suatu tempat dekat padang rumput di Basra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata pada para sahabatnya radhiyallahu anhum, orang ini termasuk yang gugur, dan barang siapa senang melihat seseorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Tolhah. Demikianlah kisahnya Tolhah bin Ubaidillah sebagai orang kelima yang dijamin masuk surga dengan kabar gembira yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umat Muslim pada hari ini masih bisa meneladani apa-apa yang telah dilakukan oleh Tolhah bin Ubaidillah. Demikian dari Kang Kino, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.